Kembali lagi bersama saya, Gregoria Devota, mahasiswi semester 3, kelas Agribisnis 3, Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan sekaligus menjelaskan tentang OPT golongan gulma yang menyerang tanaman. Saya juga akan menyebutkan dan juga menjelaskan tentang ciri-ciri gulma tersebut dan juga serangannya terhadap tanaman. Berikut penjelasannya. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh pada areal yang tidak dikehendaki tumbuh pada areal pertanaman. Gulma secara langsung maupun tidak langsung merugikan tanaman budidaya. Pengenalan suatu jenis gulma dapat dilakukan dengan melihat keadaan morfologinya, habitatnya, dan bentuk pertumbuhannya. Berdasarkan keadaan morfologinya, dikenal gulma rerumputan, teki-tekian, dan gulma berdaun lebar. Batasan gulma bersifat teknis dan plastis. Teknis karena berkaitan dengan proses produksi suatu tanaman pertanian. Keberadaan gulma menurunkan hasil karena mengganggu pertumbuhan tanaman produksi melalui kompetisi. Plastis karena batasan ini tidak mengikat suatu spesies tumbuhan. Pada tingkat tertentu, tanaman berguna dapat menjadi gulma. Sebaliknya, tumbuhan yang biasa dianggap gulma dapat pula dianggap tidak mengganggu. Contohnya, kedelai yang tumbuh di sela-sela pertanaman monokultur jagung dapat dianggap sebagai gulma. Namun, pada sistem tumpang sari, keduanya merupakan tanaman utama. Gewor memiliki nama latin Commelina benghalensis. Gewor adalah sejenis herba anggota suku Commelinaceae. Gulma yang biasa ditemui di area persawahan ini juga acap dijadikan sayuran atau lalap. Gulma ini memiliki ciri-ciri diantaranya tumbuh dengan merayap atau menjalar, memiliki daun yang berbentuk oval dengan tangkai yang panjang. Gulma gewor berkompetisi terhadap tanaman budidaya berupa kompetisi cahaya, daun dibentuk pada meristem pucuk, dan sangat sensitif terhadap kimikalia. Gulma kedua yaitu gulma rumput gelang biasa atau krotot atau dengan nama latin Portulacaria oleracea adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh hingga ketinggian 50 cm. Ia biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman untuk makanan ternak. Batangnya berwarna merah keunguan, bentuknya gemuk dan tebal. Daunnya juga tebal dan berdaging, dan bunganya berwarna kuning sulfur. Namun di sini yang ditemukan belum berbunga. Krotot atau Portulaca oleracea adalah tanaman yang berkembang di lapangan atau di daerah berpasir maupun tanah liat. Tumbuhan menahun ini dapat tumbuh meskipun kekurangan air karena memiliki sifat adaptasi yang baik terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa gulma krotot sangat berpengaruh terhadap tanaman budidaya karena dapat merebut atau mengambil unsur hara milik tanaman budidaya. Gulma yang berikut adalah rumput belulang. Rumput belulang mempunyai nama latin Eleucine indica. Rumput belulang hidup terestrial, berumbai, tegak, herba, dan terdapat akar pada nodus. Batang tumbuhan ini datar dan tidak berbulu. Akar tumbuhan belulang termaksud ke dalam akar serabut. Daun tumbuhan ini berwarna hijau dengan panjang lebih dari 2 cm. Bunganya biseksual, tersusun menjadi satu pada bagian terminal atau biasa disebut malai. Berwarna hijau dengan kelopak yang tidak terlihat.
Keberadaan gulma ini dapat merugikan tanaman budidaya karena dapat mengurangi kualitas hasil panen, di mana hal ini disebabkan karena persaingan merebut unsur hara sehingga hasil produksi yang menjadi kurang maksimal. Teki ladang atau dengan nama latin Cyperus rotundus adalah gulma pertanian yang biasa dijumpai di lahan terbuka. Teki sangat adaptif dan karena itu menjadi gulma yang sangat sulit dikendalikan. Ia membentuk umbi dan geragi yang mampu mencapai kedalaman 1 meter sehingga mampu menghindar dari kedalaman olah tanah. Teki menyebar di seluruh penjuru dunia, tumbuh baik bila tersedia air yang cukup, toleran terhadap genangan, dan mampu bertahan pada kondisi kekeringan. Daun rumput teki tumbuh di bagian pangkal batang dan membentuk roset. Sementara itu, batang rumput teki tidak bisa didefinisi karena berukuran sangat kecil dan pendek. Ketinggian batang rumput ini hanya sekitar 10-75 mm saja. Rumput teki mempunyai sistem perakaran berupa akar serabut. Rumput teki memiliki daya tahan luar biasa terhadap pengendalian mekanik karena memiliki umbi batang di dalam tanah yang mampu bertahan berbulan-bulan. Hal inilah yang menyebabkan kenapa rumput teki sangat berbahaya bagi tanaman hortikultura dan juga tanaman-tanaman jenis lainnya yang dibudidaya. Demikian video dari saya, terima kasih telah menonton sampai selesai dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.